Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita masuk ke pembahasan at-tasyriku bainallahi wa baina ahadim min khalqihi bil wawi. Yaitu seorang dia menyamakan antara Allah dengan salah satu makhluknya dengan kalimat waw. Jadi mengikut sertakan Allah dengan salah satu makhluknya dengan kalimat waw. Baik, penulis katakan at-tasyriku bainallahi wa baina ahadim min khalqihi bil wawi. Mengikut sertakan antara Allah dan salah satu makhluknya dengan kata waw. Al-maksudu bihi, maksudnya adalah al-adfu bil wawi bainallahi wa baina ahdim min khalqihi, yaitu mengaktofkan wawu antara Allah dan salah satu dari makhluknya fi ay amrin, dalam semua perkara, yakunu lil makhluki fihi dakhala fi wuku'ihi, maka makhluk tersebut dalam hal ini masuk fi wuku'ihi, termasuk yang bisa melakukan satu tersebut. Jadi perbuatan tersebut bisa terjadi apabila makhluk tersebut juga ikut serta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Mithaluhu, contohnya, masya Allahu wasi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka ini mengikut sertakan yaitu makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ta, wawu ataf di sini, maka ini tidak dibolehkan. Jadi seolah-olah kalau makhluk tidak berkehendak, Allah hanya berkehendak, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Maka enggak boleh mengucapkan masya Allahu wasi'ta. Bolehnya masya Allahu wahda atau masya Allahu thumma syi'ta. Ingat, wawu atof ini memberikan faedah bahwasanya antara maktuf dengan yang maktuf alaih ini sama. Kemudian arjullaha wa arjuka, saya berharap kepada Allah dan berharap kepadamu. Saya berharap kepada Allah dan berharap kepadamu. Pakai wawu ini juga enggak dibolehkan. Ista'antu billahi wa bika, saya minta tolong kepada Allah dan kepadamu, ini juga enggak boleh. Bolehnya ista'antu billahi wahda atau ista'antu billahi thumma bika. Mali illallahu wa anta. Jadi mali illallahu wa anta, saya tidak memiliki apa-apa kecuali Allah dan kamu, ini juga enggak boleh. Laulallahu wa fulanun la halaktu, seandainya bukan karena Allah dan fulan, niscaya aku akan celaka, akan binasa, ini juga enggak boleh. Wa ma asbaha dalika, dan selainnya. Al hukmu, hukumnya apa? Ala kismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama, in kana ya'taqidu at-taswiyata, apabila pengucapnya memiliki i'tiqad, memiliki keyakinan sama. Makhluk sama dengan Allah. Masya Allahu wasi'ta, kehendak makhluk sama dengan kehendak Allah. Fahada syirkun akbaru, maka ini hukumnya syirik akbar. Hatta lau ja'a bi thumma, meskipun seorang menggunakan kata thumma. Jadi kalau orang mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta, akan tetapi dia punya keyakinan bahwasanya at-taswiyah, makhluk sama dengan kehendak makhluk sama dengan kehendak Allah, ini syirkun akbar. Yang kedua, in kana la ya'taqidu at-taswiyata, kalau tidak meyakini adanya kesamaan, fahada syirkun asgharu, maka ini syirik kecil. Kemudian as-shawabu fi hadil alfadi, jadi ucapan yang benar ala martabatain, yaitu ada dua tingkatan. Yang pertama, an ya'tiya bi thumma duna i'tiqadi taswiyati, seorang menggunakan kata thumma tanpa ada keyakinan sama. Jadi makhluk tidaklah sama dengan Allah. Jadi masya Allah wasi'ta, kehendak makhluk tidak sama dengan kehendak Allah. Mithlu ayyakula, seperti orang yang mengatakan masya'a thumma syi'ta.
atas kehendaknya kemudian kehendakmu. Ini masya Allahu tsumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Atau ista'anta billahi tsumma bika, engkau minta pertolongan kepada Allah. Atau ista'antu billahi, aku minta pertolongan kepada Allah, tsumma bika, kemudian kepadamu. Tapi ingat dengan keyakinan, yaitu duna i'tiqadi taswiyah, bukan menyamakan. Maka ini hukum. Maka ini derajat yang pertama. An yusnidal amra kullahu lillah. Yang kedua, menyandarkan semua perkaranya kepada Allah. Fayaqulu, misalkan dikatakan masya Allahu wahdahu, atas kehendak Allah semata. Ista'antu billahi wahdahu, saya minta pertolongan hanya kepada Allah. Wa nafi, dan semisalnya, wa hadha huwal afdalu wa ahsanu, maka ini lebih baik dan lebih utama. Baik, kemudian yang terakhir, al-farqu bainal wawi wa thumma fi hadhil al-fadi. Perbedaan pakai waw dan thumma dalam ucapan ini. Al-adfu bil wawi, mengatofkan, mengikutkan dengan wawu, ini yaqtadi al-muqaranati wa taswiyah. Faedahnya muqaranah wa taswiyah, yaitu muqaranah menyamakan dan sama. Jadi mengikut sertakan dan sama. Misalkan ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr datang, ya sama-sama datang hukumnya. Kemudian ini sama taswiyahnya ini. Dan al-adfu bil thumma, adapun ataf dengan thumma yaqtadi at-tab'iyah. Ini memberikan faedah ikut. Jadi kalau masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, maka kehendakmu itu tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah, atau kehendakmu hanya ikut dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan ringkas yaitu terkait bab ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.